Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat untuk semuanya. Nah, ini adalah video pertama saya di channel Bertani Kopi Alternatif, yang dimana channel ini akan membahas pengalaman bertani kopi khusus untuk pemula. Nah, sekali lagi khusus untuk pemula, karena di sini saya pribadi adalah pemula bertani kopi, dan saya benar-benar mulai dari nol, karena saya sendiri sebenarnya tidak ada background petani, dan di lingkungan sekitar saya juga tidak ada petani kopi yang benar-benar pure bertani kopi. Dan untuk senior-senior semuanya, saya mohon bimbingannya atau arahannya agar saya pribadi khususnya dalam belajar bertani kopi ini bisa tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan. Melihat potensi kedepannya bahwa di Indonesia ini adalah kopi bisa menjadi komoditi yang sangat menjanjikan ini, maka saya bisa dikatakan banting setir ya ini, karena saya sendiri itu sebenarnya basicnya itu teknik listrik khususnya. Nah, dan dalam bertani kopi ini, dari yang saya amati, saya pelajari baik secara online atau offline, itu saya sudah berkunjung di banyak perkebunan kopi yang bisa saya jangkau ya ini. Kalau yang jauh-jauh ya tidak bisa ini saya, karena saya masih terikat dengan pekerjaan saya sendiri. Ini untuk saya pribadi, ini untuk bertahap belajar bertani kopi ini saya mulai dari persiapan bibit dulu. Nah, mungkin ada ya yang sudah atau yang lagi belajar bertani kopi. Persiapan bibit itu mengambil dari cabutan atau membeli yang di kolibag itu. Tapi untuk saya pribadi ini saya belajar benar-benar dari nol ini, dari menyemai sendiri, dan nanti rencananya akan belajar untuk memindahkan ke polybag dan perawatannya. Dan untuk saya sendiri ini saya belum ada persiapan lahan sudah ada tapi belum ada persiapan seperti itu. Baik teman-teman, mohon maaf ya jika nanti dalam video-video ini banyak kesalahan, baik tutur kata maupun cara-cara kiat-kiat bertani kopinya. Saya mohon maaf, dan saya sendiri tidak menutup untuk siapapun untuk berkomentar, untuk membangun agar petani kopi di Indonesia ini semakin maju dan pastinya sukses. Karena seperti yang di awal video tadi saya katakan bahwa kopi ini menjanjikan ini. Baik teman-teman, ini di hadapan saya ini adalah semai kopi. Ini saya benar-benar dari nol, ini saya mulai menyemai kopi dengan cara saya membeli bibit kopi robusta ini. Nah, ini kopi robusta, dan dari pembelinya itu mengatakan bahwa ini adalah klon Baguio, robusta klon Baguio, dengan ciri-ciri waktu itu adalah kopinya itu biji jarinya lumayan besar ya, dan karena sudah disorter ya itu jarang biji tunggalnya atau kopi lanangnya. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui teman-teman semua bahwa ini di lokasi saya saat ini di ketinggian sekitar 500 sampai 600 mdpl. Dan ini rencana saya juga akan berkebun di ketinggian tersebut.
Ini di dua lokasi yang berbeda ya, dengan ketinggian yang berbeda, dan nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Baik teman-teman semua, nah ini bibit kopi ini sudah mulai tumbuh ya. Ini saya awal nyemai ini pada tanggal 25 Mei 2025, sedangkan ini video diambil saat ini adalah tanggal 12 Juni, berarti sudah 1 bulan lebih ini ya. Dan ini sudah tumbuh seperti ini untuk daunnya, ini sebagian sudah tumbuh, dan ini perkiraan ada sekitar 500 biji waktu itu saya coba untuk hitung, tapi ini karena saya benar-benar lagi belajar, mungkin cara saya juga kurang tepat, mohon untuk senior saya untuk memberi saran ini. Jadi waktu itu ini tanahnya cukup saya kasih tanah, saya gemburkan, terus saya sebar ini, tidak saya tata secara berurutan satu persatu, itu tidak. Bahkan waktu itu seingat saya itu penempatan bijinya itu juga salah ini, ada yang tengkurap, ada yang miring, ini kayak ini nih, ini miring itu. Dan mungkin ini yang menyebabkan pertumbuhan kopinya itu tidak serempak ya. Nah ini ada yang sudah tumbuh, ada yang baru hamil ya, ini bisa dikatakan hamil ya, hamil daun atau apa ya ini bahasanya ya, hamil daun. Ada yang sudah daunnya sudah tua seperti ini, itu juga ada. Pokoknya ini bermacam-macam ya. Ya sekali lagi, karena yang namanya lagi belajar pemula dan pertama kali ini saya bersentuhan dengan perkopian ini ya, ini hasilnya seperti ini teman-teman semua. Dan mungkin dari apa yang saya lakukan ini, saya sendiri bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk semai bibit kopi ini memang media bedengannya ini harus benar-benar dipersiapkan ya teman-teman, yaitu bedengannya itu harus rata dan harus padat ya. Ini waktu itu saya tidak padat ini, jadi ketika disiram itu tanahnya dia akan kena semprotan air itu, dan dalam penyemprotan air itu di semburannya itu perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng itu ya jadinya berantakan seperti ini nih hasilnya ini teman-teman. Dan saya akuin ini adalah hasil kerja saya yang pertama tentang kopi ini, hasilnya berantakan ini, kayak pertumbuhannya tidak serempak, terus jarak apa ya, jarak titik letaknya biji juga berantakan ya, jadinya seperti ini teman-teman. Ini jadinya seperti ini. Mungkin untuk suhu itu ya, itu caranya itu jelas tidak seperti ini, dan itu kelihatannya itu pertumbuhannya sangat rapi dan serempak. Nah jadi jika pertumbuhannya rapi dan serempak kan untuk progres selanjutnya kan juga lebih tertata, yaitu pemindahan ke media polybag itu kan lebih tertata. Ini kalau seperti ini kan ada nanti yang sudah layak dipindah, ada yang baru pecah kulit, ada yang baru mekar, maksudnya mekar ininya, daun ini ya, daun duanya ini daun ini namanya sering disebut apa, daun kuping gajah ya. Nah ini ada yang baru keluar ininya, daun kuping gajahnya. Dan dari sekitar tanggal 25 Mei sampai sekarang ini kan sudah hampir 2 bulan ya. Nah ini sudah hampir 2 bulan ya ini. Bener nggak teman-teman, 25 Mei sampai sekarang tanggal 14 Juni ya, 13 atau 14 ini sekarang. Nah itu menurut
teman-teman dan suhu semua itu, ini termasuk pertumbuhannya cepat atau lambat ini. Nah, nanti silakan di komen ya, di kolom komentar itu pasti saya balas ini ya. Untuk kebaikan saya ke depan, kemajuan petani kopi di Indonesia seperti itu. Dan dalam penyemaian bibit kopi ini, pemilihan bibit itu sangat diperlukan ya. Ini salah satunya seperti ini nih. Ini kan bibit cacat ini teman-teman, ini cacat ini. Dan ini juga bibit cacat ya ini ya. Kalau kita bicara soal hidup ya, ini tetap hidup sih, tetap tumbuh, tapi kan untuk tumbuh kembangnya itu kemungkinan tidak sesuai dengan keinginan ini ya. Pokoknya saya sebagai insan yang sedang belajar bertani kopi selalu mohon untuk bimbingannya agar kedepannya ya bisa jadi lebih bagus seperti itu ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, dalam belajar bertani kopi itu ternyata yang dibutuhkan itu tidak hanya skill ya, tapi juga mental untuk melakukan perubahan. Karena sesuatu yang keluar dari jalur itu pasti ada yang dikorbankan, itu seperti teman-teman. Dan hal yang perlu dikorbankan itu kadang ya waktu, kadang kesempatan, kadang fokus pikiran kita yang sebenarnya kita itu tidak ada basic ini, dan kita harus pindah untuk belajar fokus ke hal ini. Nah, itu sangat-sangat menguras tenaga dan waktu begitu. Dan ini rencananya ini akhir bulan ini saya mau pindahkan bibit-bibit ini ke media polybag. Yang polybag pun saat ini belum saya persiapkan. Nah, sekali lagi karena ini tahap belajar dan saya masih terikat dengan pekerjaan yang saat ini sedang saya gelutin ya, tidak tahu nanti hasilnya seperti apalah. Jadi saya mohon untuk teman-teman semua yang sedang belajar tetap stay tune di channel ini, agar nanti ketika teman-teman memulai usaha bertani kopi ini tidak seperti yang saya alami. Nah, ini dari persiapan bibit saja saya sudah mengalami banyak problem ini. Salah satunya tumbuhnya tidak serempak seperti itu. Terus pemilihan bibit yang salah sehingga ini ada yang sakit ya bibitnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sampai di sini video saya teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang. Dan semoga dari video ini ada sesuatu yang bisa dipetik, sesuatu hal positif yang bisa diambil. Dan saya selalu menginginkan petani muda di Indonesia itu kedepannya bisa berkontribusi secara nyata untuk bangsa ini. Baik, sampai di sini video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.